Pernah kebayang nggak kalau kita tidur malam ini terus bangun 300 tahun kemudian? Bukan, ini bukan cerita fiksi ilmiah. Ini adalah kisah nyata yang luar biasa terukir dalam sejarah tentang sekelompok pemuda pemberani. Kisah tentang iman, pelarian, dan sebuah keajaiban yang sampai sekarang masih jadi misteri. Yuk kita bareng-bareng kupas tuntas kisah Ashabul Kahfi dan tidur ajaib mereka. Jadi ceritanya gini, saat itu ada seorang kaisar Romawi yang sangat zolim, namanya Decius atau Decianus dalam beberapa riwayat. Dia ini maksa semua rakyatnya buat menyembah berhala. Pilihannya cuma dua, ikut perintahnya atau ya disiksa sampai mati. Nah, di tengah situasi mencekam inilah, 7 pemuda ini bikin keputusan yang sangat berisiko. Mereka menolak dan tetap teguh pada keyakinan mereka pada Tuhan yang satu. Bayangin, mereka itu ninggalin semuanya loh. Keluarga, harta, kenyamanan hidup, semua ditinggalin demi mempertahankan iman. Mereka nggak pasrah, tapi mereka memilih untuk melarikan diri, mencari perlindungan di sebuah gua terpencil. Ini bukan tindakan putus asa, tapi sebuah perjuangan untuk melindungi apa yang paling mereka yakini. Dan di saat-saat paling genting itu, coba deh kita perhatikan doa yang mereka panjatkan. Mereka nggak cuma minta, Tuhan, tolong selamatkan kami. Bukan, mereka minta rahmat dan petunjuk yang lurus. Ini nunjukin tingkat kepasrahan dan kepercayaan yang total. Mereka serahkan semuanya kepada Tuhan saat melangkah masuk ke dalam gua yang gelap itu. Dan disinilah keajaibannya sesungguhnya dimulai. Mereka nggak cuma sembunyi beberapa hari, Tuhan menidurkan mereka. Bukan setahun, bukan 10 tahun, tapi 309 tahun, lebih dari 3 abad. Nah ini dia inti misteri yang bakal kita telusuri. Gimana caranya? Kok bisa mereka tidur selama itu dan tetap hidup? Pas mereka bangun, mereka bingung banget. Rasanya kayak baru tidur semalam, atau mungkin setengah hari aja. Salah satu dari mereka akhirnya pergi ke kota buat beli makanan. Dan disitulah dia kaget setengah mati. Uang yang dia bawa udah jadi barang antik. Orang-orang di sekitarnya ngomongin keyakinan yang dulu justru mereka sembunyikan. Dunia mereka udah berubah total. Oke, ceritanya emang luar biasa kan? Tapi sekarang muncul pertanyaan besar. Di mana sih sebetulnya lokasi gua ini? Nah, disinilah legenda ketemu sama arkeologi. Dan kita bakal beralih peran dari pendengar cerita jadi semacam detektif sejarah. Oke, saatnya kita mulai investigasi. Kita bakal bedah semua petunjuk yang ada, mulai dari teks-teks kuno sampai temuan-temuan arkeologi, buat melacak di mana sih kira-kira lokasi asli gua Ashabul Kahfi ini. Ternyata ada beberapa teori utama tentang lokasinya. Ada yang bilang di Damaskus, Suriah. Tapi ada 2 kandidat terkuat yang perdebatannya paling panas sampai sekarang. Yang pertama, di kota kuno Efesus, Turki. Dan yang kedua, di dekat Amman, Yordania. Yuk, kita cek bukti masing-masing. Kita mulai dari berkas kasus nomor 1, Efesus di Turki. Efesus ini bukan kota kecil ya. Dulu tuh kota metropolitan yang super penting di zaman Romawi. Pusatnya perdagangan, pusatnya budaya. Dan yang menarik, tradisi Kristen tentang 7 sleepers atau 7 orang tertidur itu udah kuat banget di sini, dari zaman dulu. Nah, ini dia bukti kuatnya. Tahun 1920-an, para arkeolog nemuin sebuah kompleks gua di dekat Efesus. Dan di dalamnya, mereka nemu ratusan makam dan prasasti yang jelas-jelas ditujukan untuk para 7 orang tertidur itu. Ini bukti fisik yang nggak main-main, langsung nyambungin legenda dengan lokasi ini. Oke, sekarang kita pindah ke berkas kasus nomor 2, sebuah gua di dekat Amman, Yordania. Nah, lokasi ini belakangan dapat banyak banget dukungan. Bukti-buktinya emang beda, tapi bisa dibilang sama kuatnya. Yang bikin Yordania jadi kandidat kuat itu, guanya cocok banget sama deskripsi spesifik di dalam Al-Quran. Guanya luas, terus ada bukaan yang bikin cahaya matahari bisa masuk, tapi sinarnya nggak langsung kena ke mereka. Dan yang lebih keren lagi, di atas gua itu ditemukan sisa-sisa bangunan tempat ibadah kuno, persis seperti yang diceritakan di kitab suci. Jadi, kalau kita bandingin langsung, gini nih, Efesus punya bukti tradisi sejarah dan tulisan kuno yang solid. Sementara Yordania punya kecocokan fisik yang detil banget sama deskripsi Al-Quran. Uniknya lagi, bahkan pemerintah Turki sendiri yang punya situs Efesus malah secara resmi mengakui situs yang di Yordania ini. Jadi ya, perdebatannya masih belum selesai. Oke, kita simpan dulu perdebatan lokasinya. Ada pertanyaan yang jauh lebih besar. Gimana caranya mereka bisa bertahan hidup selama 309 tahun? Nah, Al-Quran ternyata ngasih petunjuk yang nggak cuma soal iman, tapi kalau kita lihat, ini tuh sangat logis, bahkan dari sisi medis, sebagai sebuah keajaiban yang terencana. Keajaiban pertama, telinga mereka ditutup. Ini adalah langkah pertama dan paling krusial untuk memastikan tidur mereka sama sekali nggak terganggu.
Kalau kita coba lihat dari sisi biologis, ini tuh kayak menempatkan mereka di mode hibernasi super sempurna. Nggak ada suara dari luar yang bisa ganggu. Artinya otak mereka nggak dapat sinyal untuk bangun. Jadi tubuh bisa masuk ke mode istirahat total dan metabolisme melambat secara drastis. Inilah yang memungkinkan mereka bertahan ratusan tahun. Keajaiban kedua, dan ini nggak kalah pentingnya, adalah tubuh mereka terus-menerus dibolak-balik ke kanan dan ke kiri selama mereka tidur. Dan ini jenius banget, karena ini tuh prinsip medis dasar. Orang yang terbaring lama di rumah sakit kan harus sering dibolak-balik badannya. Itu buat mencegah luka tekan atau bed sore, mencegah ototnya jadi lemah, sama penggumpalan darah. Jadi dengan dibolak-balik, aliran darah mereka tetap lancar, dan tubuh mereka terjaga dengan sempurna selama 3 abad. Dan yang terakhir adalah soal kontrol lingkungan. Posisi guanya itu pas banget. Matahari terbit dan terbenamnya diatur sedemikian rupa, jadi sinarnya nggak pernah kena langsung ke mereka. Ini bikin suhu dan kelembapan di dalam gua jadi stabil. Nggak kepanasan, nggak dehidrasi. Jadi kombinasi 3 hal inilah yang membuat keajaiban ini jadi mungkin. Oke, kita udah bahas di mana dan bagaimana. Sekarang pertanyaan terpenting, kenapa? Kenapa sih kisah ini penting banget sampai harus diabadikan dan diceritakan turun-temurun? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar misteri geografis. Intinya, kisah ini ngajarin kita soal keteguhan iman di tengah tekanan, soal keberanian buat bilang enggak sama hal yang salah. Ini juga jadi bukti nyata kalau pertolongan Tuhan itu ada buat orang-orang yang setia. Dan yang paling penting, ini jadi pengingat kuat tentang adanya kebangkitan setelah kematian. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, raja yang zalim itu bentuknya mungkin beda. Bisa jadi tekanan dari lingkungan, tren yang nggak benar, atau godaan-godaan lainnya. Nah, kisah Ashabul Kahfi ini kayak ngasih kita contekan gimana caranya punya prinsip dan karakter yang kuat buat ngadepin semua itu. Relevan banget kan buat kita semua? Jadi pada akhirnya, ini bukan cuma soal tidur yang ajaib, bukan. Ini soal bangunnya. Kebangkitan mereka itu adalah simbol dari kebangkitan iman di negeri mereka. Pesan utamanya jelas banget, keyakinan yang kita pegang teguh, pada akhirnya pasti akan menang. Jadi, biarlah para ahli sejarah terus berdebat soal lokasi guanya. Buat kita, ada pertanyaan yang lebih personal dan lebih dalam. Kisah ini seolah-olah nanya ke diri kita masing-masing. Prinsip apa, keyakinan apa yang menurutmu paling berharga dalam hidup? Sesuatu yang bakal kamu pertahanin, gak peduli apapun risikonya.